Gue pernah dengar Ustadz Abdul Somad tuh di dalam mobil ngomong kayak begini. Kalau ingin menghancurkan Islam, hancurkan dulu habaib. Gitu. Ibarat kita makan bubur panas, kita nggak mungkin langsung nyerang ke intinya. Kita nggak mungkin langsung nyerang ke tengahnya. Makan dulu dari pinggiran-pinggirannya gitu. Jadi serang dulu tuh yang ngebela-belain Islam tuh, serang dulu tuh yang ini Islam gitu. Baru Islam ntar bakalan hancur. Ya Allah, Islam bakalan hancur. Bingung gue. Islam itu dijaga sama Allah langsung, sama malaikat langsung. Al-Quran juga dijaga sama Allah langsung, sama malaikat langsung. Nggak usah ribet, nggak bakalan hancur Islam. Serius. Takut amat Islam hancur? Enggak, Islam mah nggak bakalan hancur gitu ya. Yang hancur itu tuh, yang bikin hancur itu tuh penafsiran tentang Islam gitu. Penafsiran orang tuh tentang Islam. Yang bikin hancur itu tuh yaitu akhlak kita tuh mengenai Islam tuh ya. Yang bikin hancur tuh pandangan orang luar Islam tuh, ngeliat Islam tuh mengerikan ya. Ngeliat Islam tuh dikit-dikit penggal, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wah, mesti ini, mesti itu. Kalau nggak ini, entar neraka. Oh, gila pokoknya. Islam itu di mata dia tuh tidak menyenangkan banget gitu. Padahal kan Islam tuh rahmatan lil alamin gitu ya. Kalau misalnya kita jadi orang Islam, kita harus bahagia gitu. Syariat itu tuh membahagiakan gitu, bukan mengkerangkeng gitu loh. Nah, ini gue puterin videonya Ustadz Abdul Somad nih. Kayaknya ini videonya dia lagi bener nih otaknya nih. Tapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat. Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, Pak Ustadz, itu yang masukin kuburan, itu yang ituin kuburan kan katanya suruh tangkep tuh sama pihak yang berwajib. Itu habaib, itu yang namanya pinggiran-pinggiran bubur tuh, yang pengen dimakan tuh pinggiran-pinggiran bubur tuh. Jadi intinya gini ya, kita ini nih ya, yang nyelamatin nama sucinya Rasulullah. Ini kita lagi nyelamatin syariat Islam. Ini kita lagi nyelamatin Islam dari kekurofatan. Benar kata kata Ustadz Abdul Somad, umat tuh dibikin cerdas. Nah, membikin cerdas ini dengan kayak begini, gitu loh. Membikin cerdas umat kayak gini nih, membikin cerdas umat ini nih, ya ngasih tahu nih loh yang masukin kuburan nih, orangnya ini nih, Habib nih, habaib nih yang masukin kuburan nih, terstruktur, masif dan sistematis, gitu loh. Jadi kalau punya statement itu nggak boleh kontroversial. Satu sisi Habib dibilang pinggiran bubur, satu sisi lagi Habib disuruh ditangkap. Yang bener yang mana nih Pak Ustadz Abdul Somad? Gitu. Kalau mau pro lah 100% tuh. Dukung junjungan ente. Kalau enggak ya enggak usah ngomong yang masukin kuburan itu harus ditangkap sama aparat negara yang pajaknya dibayar sama rakyat. Gitu kalau menurut gua. Ya gue bikin video ini mudah-mudahan biar orang tuh tahu gitu. Ke depan kita mesti ngikutin kiai-kiai kampung yang enggak ada kepentingannya di dunia politik, yang enggak ada kepentingannya buat nyari duit. Bener-bener kiai kampung tuh yang kata Gusmus, orang yang tinggi ilmunya, yang memandang umat itu
dengan tatapan cinta. Anjay gitu. Jangan dikit-dikit minta sumbangan. Ayo sumbang, ayo nyumbang, ayo nyumbang. Yang ada kalau kayak yang bener mah dia kerja, dia yang kaya, dapat duit distribusin buat umat. Begitu kayak yang bener. Asal nggak ngedidik tuh santrinya tuh biar pinter, biar cerdas, biar tahu syariat, biar kaya. Entah kalau santrinya udah kaya, santrinya lah disuruh ngebahagiain umat. Gitu. Jadi bangsa ini tuh bener-bener bisa hebat. Nggak ada lagi tuh yang namanya ustadz-ustadz suka flexing, ustadz-ustadz mamerin kekayaan. Apaan sih kekayaan dipamerin? Ada lagi tuh Habib Gila ngomong, kenapa saya pakai barang-barang mewah? Sendal saya adalah 1 juta. Ini karena saya itu barang-barang mewah itu tidak berharga. Saya injak-injak barang-barang mewah itu. Allahu Akbar. Otaknya ada di mana? Giliran kelibet utang tanah minta duit sama jamaah yang bukan jamaahnya dia. Jadi gitu ya dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.